Saya kontra dengan Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya lewat tes saja. Justru hal ini membuat pintu diskriminasi terbuka, apalagi ditambah dengan sistem meritokrasi yang dimana memaksa standar latar belakang seperti pendidikan politik atau kompetensi formal yang dapat menyingkirkan kandidat yang berasal dari komunitas marginal atau minoritas. Dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan lewat beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, tentang standar kompetensi. Muncul pertanyaan, siapa yang akan menjadi pihak yang menentukan standarnya, pihak mana yang akan menyusun tesnya, dan pihak mana yang akan menentukan kelulusannya. Bukankah justru hal ini memunculkan masalah yang baru jika standar-standar ini, tes kompetensi ini dilakukan dari pihak pemerintah? Bukankah justru akan banyak yang namanya kecurangan-kecurangan yang terjadi? Akan makin maraknya kasus-kasus suap menyuap. Karena belajar dari sejarah, kita belajar dari pengalaman bangsa kita, di mana tidak ada tes kompetensi saja untuk mencari suara para kandidat-kandidat politik ini menyuap sana-sini. Lalu saya ingin membahas tentang fungsi partai politik, di mana partai politik yang menyongsong seseorang calon pasti memiliki standar sendiri. Nah, standar ini menurut saya sudah cukup, karena tidak mungkin ada partai politik yang bodoh ingin menyongsong calon yang memiliki resiko yang tinggi untuk mencoreng nama baiknya. Justru partai politik ingin menyongsong calon yang berkualitas, karena partai politik tahu bahwa calon yang akan disongsong nanti adalah penggambaran dari partai politik itu sendiri. Dan justru dengan tes kompetensi seperti ini memberatkan beban administrasi negara dan membuka peluang-peluang korupsi untuk rangkaian pengujian yang ada nantinya. Yang kedua, jika membahas tentang salah memilih calon, bukan pemberian tes pada calon yang menjadi jawaban utamanya, tetapi pemberian edukasi politik yang menjadi jawaban kunci. Kenapa bisa begitu? Ya karena dengan pemahaman politik masyarakat yang baik, maka tidak akan ada lagi masalah lagi tentang salah memilih calon. Karena masyarakat tahu mana pemimpin yang berkualitas dan pantas untuk duduk di kedudukan kursi berkepemimpinan tersebut. Masyarakat jadi paham, jadi tahu kebijakan ini apakah relevan dengan kondisi lingkungan ini. Apakah janji-janji yang diutarakan saat pemilu ini mungkin terjadi. Masyarakat bisa menilai lewat situ. Dan kenapa masyarakat bisa menilai dengan baik? Ya karena diberikan pemahaman politik atau edukasi politik. Dan ini yang menjadi kunci kenapa masih banyak salah milih calon di beberapa kasus. Karena masyarakat yang minim edukasi politik yang bisa dengan mudah disuap dengan segelintir rupiah. Yang ketiga, tes bukannya jawaban transparansi politik, karena justru dengan tes ini membuka pintu kecurangan baru lagi di dalamnya. Walaupun sempat disinggung di dalam video akan ada pengunggahan hasil, tapi apakah itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa di dalam sistemnya tes tersebut tidak ada kecurangan? Menurut saya untuk meningkatkan kepercayaan publik bukan tentang transparansi tesnya, tapi transparansi kebijakan calonnya nanti dan perbaikan atau reformasi pada sistem yang ruwet. Ini bukan fokus pada masalah tes kompetensinya yang menurut saya kurang relevan dalam masalah transparansinya, tapi pada transparansi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah nantinya. Yang keempat, jika berbasis tes kompetensi, maka penyelesaian masalah kontak sosial tidak akan terjadi, karena tes kompetensi bukan jawaban yang relevan. Karena untuk menjawab kontrak sosial itu dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Justru dengan tes ini akan membatasi partisipasi dari masyarakat, dan juga dengan cara untuk memperkuat kontrak sosial adalah dengan keterbukaan sistem kita yang ada, lalu keterbukaan kebijakan yang ada, dan juga edukasi masyarakat itu yang menjadi poin yang penting. Karena calon yang diusung, calon yang dipilih, itu ditentukan oleh masyarakat. Jika masyarakatnya saja tidak teredukasi,
maka kemungkinan untuk disuap, kemungkinan untuk diberi paham-paham yang tidak jelas itu semakin tinggi dan menggoyahkan atau menimbulkan masalah salah pemilih calon, salah milih calon. Itu yang menjadi fokus saya. Saya kontra dengan pengadaan tes kompetensi sebagai jawaban untuk alasan transparansi dan lain-lainnya yang sudah dibahas tadi. Jadi, yang menjadi poin utamanya adalah tingkatkan pemahaman politik masyarakat dan ciptakan sistem yang terbuka dengan baik. Terima kasih.